Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, halo jamaah. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah 105 2 Rembah. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru dan anak-anak rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus belajar. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak didik yang ibu sayang, Bismillahirrahmanirrahim. Judul kali ini ibu akan sampaikan pentingnya belajar agama sejak kecil. Jamaah yang dirahmati Allah, salah satu amanat terbesar yang Allah titipkan kepada kita adalah anak. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surah At-Tahrim ayat 6. Ayat ini mengingatkan bahwa keselamatan anak di dunia dan akhirat sangat bergantung pada pendidikan agama yang kita tanamkan sejak kecil. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, kita tinjau pada zaman sekarang ini. Sepertinya ibu lihat anak-anak zaman sekarang kayaknya kembali kepada zaman jahiliyah. Kenapa ibu bilang seperti itu? Karena zaman jahiliyah itu adalah artinya zaman kebodohan. Anak-anak mulai bodoh. Bodoh dalam arti kata bukan dalam belajarnya, bukan, tetapi bodoh dalam tingkah laku. Yang pertama, seharusnya pintar, malah ikut anak-anak yang tidak pintar, terjerumus dalam suasana yang mengerikan. Yang kita lihat sekarang ini sudah ada gambaran buktinya. Anak masih kecil sudah tahu apa itu lem, apa itu narkoba, apa itu barang-barang haram. Na'udzubillah min dzalik. Semoga anak-anak yang ada di sini tidak ada. Betul atau betul anakku? Semoga anak yang di sini tidak ada ya. Tidak ada ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Hai. Halo. Anak-anakku rahimakumullah. Yang pertama, masa kecil adalah masa emas. Para ahli menyebut usia dini sebagai golden age, fase di mana anak sangat mudah menyerap ilmu dan meniru perilaku. Yang sudah ibu katakan tadi. Apa yang dikenalnya sejak kecil akan melekat hingga dewasa. Karena itu, kenalkan anak-anak itu tauhid, akhlak, adab dimulai di usia dini. Jadi tanamkan anak-anakku dari kecil mengaji, mengenal apa itu Iqra kalau dalam bahasa Arabnya ya, membaca kalau dalam bahasa Indonesianya A, B, C sampai Z. Kalau Iqra-nya alif sampai ya, huruf J ya.
Itu ya anakku. Jadi dari usia dini tanamkanlah ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu yang ada di dalam dunia agama. Paham? Lanjut. Masih semangat? Alhamdulillah. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan anak sejak kecil. Nabi menasihati Ibnu Abbas ketika beliau masih kecil. Wahai anak kecil, aku ajarkan kepadamu beberapa kata. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa maksudnya itu anak-anakku? Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Kita menjaga Allah itu dengan apa? Beribadah, sholat 5 waktu. Jangan lupakan itu anak-anakku sekalian. Bacaan sholat dibenarkan. Apabila benar bacaan sholat, maka ibadah kita atau tingkah laku kita, insya Allah kita akan selalu benar. Ya apa ya? Iya apa tidak? Iya. Jamaah, jamaah. Terus ini menunjukkan bahwa anak kecil pun layak dan mampu menerima pendidikan agama. Jadi agama itu penting anak-anakku sekalian. Nomor wahid, nomor 1. Ya, jadi agama itu di atas segala-galanya. Jadi kalau agamanya anjlok, berarti akhlak anak-anakku juga anjlok. Itulah kuncinya. Ya. Yang ketiga, bekal menghadapi zaman. Apa itu bekalnya? Di tengah dunia yang penuh tantangan, gadget, pergaulan bebas, dan arus informasi tanpa batas, ilmu agama menjadi kompas hidup. Anak yang dibimbing agama sejak kecil akan lebih mudah membedakan yang benar dan salah, memiliki akhlak baik, dan berani menolak ajaran buruk. Nah, ini anak-anakku sekalian, kunci daripada tantangan pada zaman sekarang ini. Apabila di hati anak-anakku itu ada ilmu agama, insya Allah yang jelek, yang buruk, yang negatif tidak akan masuk. Karena apa? Sudah ada pangkat atau benteng daripada agama tersebut. Ya, makanya ilmu agama itu dimasukkan ke dalam hati kita, tanamkan. Apalagi guru-guru mengajarkan akhlak yang baik, tidak ada guru itu mengajarkan akhlak yang buruk. Tanamkan itu di dalam hati sebenar-benarnya. Ya, ada telinga 2 pasang kalau dibicarakan oleh para bapak ibu gurunya. Ya, anak-anak ya. Yang keempat, pahala jariah bagi orang tua. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3. Salah satunya anak yang soleh yang mendoakan. Nah, jadi itu 3 itu amalan yang tidak terputus untuk anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Mendidik anak dengan agama sejak kecil adalah investasi akhirat yang tak akan pernah rugi. Terakhir, jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita mulai dari rumah kita masing-masing. Ajak anak-anak kita sholat, membaca Al-Quran, kenalkan akhlak Nabi, biasakan adab-adab sehari-hari. Jangan menunggu mereka remaja, karena hati yang masih bersih lebih mudah menerima
kebaikan. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Amin. Amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu wejangan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.